seluruhnya ada di tangan kamu kayak gitu ya, Tuhan tidak terlibat apa-apa gitu kalau waktu wawancara. Nah kalau di Hindu itu kayak gimana sih? Makasih Pak. Ada yang dari penyaji yang mau menjawab. Nah, kalau tidak ada, ini walaupun nanti akan habis waktu, ini mengenai peran Tuhan ya. Sebetulnya kalau ditelusuri lebih lanjut, peran Tuhan itu hampir semua sama daripada dari dalam ajaran agama apapun gitu. Karena itu ini rentan sekali untuk diserang ya. Kenapa samanya? Ya kalau kita pelajari benar-benar gitu, karena ada peran-peran yang sama. Peran Tuhan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi peran manusia itu diciptakan oleh Tuhan juga. Nah, gitu. Peran manusia itu hanya sekarang ini perannya itu digunakan oleh manusia dengan peran yang baik enggak untuk mewakili gitu ya, bahasa lain itu mewakili Tuhan untuk memakmurkan, untuk menghebatkan dunia ini yang dalam bahasa orang Islam itu khalifah. Peran Tuhan itu khalifah itu peran Tuhan memakmurkan bumi di sini dipegangnya oleh manusia gitu. Nah, dipegangnya oleh manusia karena untuk makhluk lain itu tidak diberi peran yang besar untuk itu. Bahkan makhluk yang lain itu hanya diperankan sebagai pelayannya untuk manusia. Makanya muncullah di agama Hindu itu kalau ada binatang-binatang yang baik terhadap manusia, maka janganlah binatang itu kemudian dibunuh begitu. Karena ada peran yang bagus gitu ya. Dalam Islam juga ada yang tidak boleh dibunuh dalam waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu kan nggak boleh dibunuh binatang apapun begitu, seperti waktu ihram, waktu haji itu nggak boleh membunuh termasuk nyamuk sekalipun gitu. Jadi ada di dalam semua agama itu ada, hanya lambangnya simbolnya tempat ibadahnya diberi hal-hal yang berbeda gitu. Nah, jadi ada binatang gitu ya. Mungkin kalau di dalam Islam tidak disebut sucinya itu. Tidak disebut sucinya. Nah, karena tidak disebut sucinya itu kemudian ya sebenarnya dalam para nabi, para rasul itu juga punya binatang-binatang, hewan-hewan yang dekat dengan mereka gitu ya. Mereka apalagi kalau kita lihatnya binatang yang bermanfaat itu di zaman kaum Samud ya. Itu kaum Ad gitu ya. Itu situ ada onta, Nabi Soleh gitu ya, ada onta, ada apalah begitu. Kemudian ada hal yang lain yang umpamanya Nabi Muhammad juga sebenarnya kalau perbuatan di haji itu adalah Nabi Ibrahim ya sebenarnya. Dasarnya dari Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad juga ada di aliran-aliran tertentu yang menghormati umpamanya dan tertentu untuk menghormati laba-laba yang melindungi Nabi Muhammad begitu, atau onta yang membawa Nabi Muhammad begitu, Al-Quswa itu, sehingga keturunan onta Al-Quswa dihormati juga oleh mereka yang berikutnya di sini. Nah ini dia hal-hal yang seperti itu kan sebetulnya muncul saja dalam aliran-aliran di Islam gitu ya, bukan hanya di tempat yang lain, bukan di Hindu, Buddha saja gitu. Dan itu hanya simbol-simbol, sebetulnya simbol-simbol untuk orang bisa berbuat kebaikan. Jadi agama itu ada sebuah simbol atau beberapa simbol, banyak simbol untuk manusia bisa berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat, bukan untuk buruk, bukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh manusia itu sendiri yang dicintai Tuhan. Yang dicintai Tuhan. Tuhan saja mencintai manusia. Kenapa manusia tidak mencintai sesamanya? Tuhan saja menciptakan dan mencintai makhluknya, binatang-binatang yang lain juga gitu. Kenapa manusia kok tidak menyukai? Apalagi kalau binatang-binatang itu, makhluk-makhluk itu berjasa kepada kita. Nah, tampaknya itu logika yang bisa dijalankan oleh kita. Logika kita kan diberikan oleh Allah untuk melakukan hal itu semua. Nah di dalam Hindu juga begitu gitu ya. Jadi kalau ada jasa dari mana saja sebetulnya bukan hanya sapi berkali. Nah karena itu